Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisya dengan NIM 85847263. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu sendiri merupakan sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Pada proses sistem pencernaan melibatkan beberapa organ tubuh pada manusia yang disebut sebagai organ pencernaan. Selanjutnya, fungsi pencernaan. Fungsi sistem pencernaan itu ada 3. Yang pertama, mengolah makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua, menyerap nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Yang ketiga, mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar dari organ pencernaan. Yang pertama, ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama kita bahas mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari 1. Gigi, 2. Lidah, 3. Air liur. Yang pertama gigi berfungsi mengunyah makanan menjadi halus. Kemudian yang kedua, lidah untuk mengatur letak makanan, menelan dan mengecap rasa. Kemudian yang terakhir, air liur membantu pencernaan makanan. Selanjutnya pada mulut terdapat enzim, yaitu enzim amilase. Nah, fungsi enzim amilase itu untuk mengubah amilum seperti tepung atau pati menjadi maltosa atau gula maltosa. Nah, tempat bekerjanya itu pada mulut. Selanjutnya dari mulut kita ke kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung, berfungsi mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Selanjutnya dari kerongkongan menuju ke lambung. Nah, makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung menghasilkan getah pencernaan. Makanan diaduk dan dihancurkan dengan bantuan getah pencernaan tersebut. Getah pencernaan berfungsi untuk memecah makanan. Nah, pada lambung terdapat 3 enzim. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin. Nah, enzim renin ini terdapat pada bayi yang berfungsi untuk menghasilkan protein susu. Yang ketiga ada enzim lipase lambung berfungsi untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya dari lambung menuju ke usus halus. Makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Oleh usus halus, makanan dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Makanan yang telah tercampur diremas-remas dengan otot-otot halus. Nah, pada usus halus terdapat 5 enzim. Yang pertama ada enzim maltase, yang kedua ada enzim sukrase, yang ketiga ada enzim laktase, yang keempat ada enzim eriksin, dan yang kelima ada enzim lipase usus. Selanjutnya usus besar. Nah, usus besar ini bersambungan dengan usus halus. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Selanjutnya adalah anus. Anus adalah sistem organ pencernaan yang paling terakhir. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran dari tubuh. Nah, pada organ pencernaan itu sendiri ada gangguannya. Yang pertama ada diare, yang kedua ada sembelit, yang ketiga ada radang usus buntu, yang keempat ada tipes, dan yang kelima ada kolik. Nah, itu dia penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.